Halo, jumpa lagi dengan saya di Oki Rizan Channel. Baiklah, pada kali ini kita akan kenalan dengan beberapa fungsi yang ada pada Microsoft Excel, yang mana fungsi-fungsi ini biasanya sangat membantu dalam proses pembuatan laporan pada tabel dan lain-lain. Oke, langsung saja ya, kita lihat seperti apa sih fungsi-fungsi yang ada di Excel ini. Nah, sebelum kita coba di dalam tabelnya, kita lihat fungsi-fungsi apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada fungsi yang namanya left. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah ada fungsi yang namanya mid. Yang ketiga, ada fungsi yang namanya sum. Yang keempat, ada fungsi yang namanya average. Kemudian yang kelima, ada fungsi yang namanya max. Kemudian ada yang fungsi yang namanya min. Setelah itu ada fungsi yang namanya fungsi count. Kemudian ada fungsi yang namanya fungsi sum if. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari, yang akan kita lihat adalah fungsi yang bernama fungsi count if. Nah, kita akan praktekkan saja langsung di dalam tabelnya supaya bisa lebih mudah untuk dimengerti. Dan di sini kita bisa lihat sudah tersedia sebuah tabel, yang mana tabel ini sudah berisi baris sama kolom, dan juga ada baris yang belum ada isi sama sekali. Oke, kita bisa lihat untuk kolom-kolomnya ada kolom nomor, NIM, nama, angkatan, kode jurusan, biaya kuliah, nilai akhir, sama grade. Ya, ada ini kolomnya, kemudian sudah ada 5 baris isinya. Oke, 5 baris isinya, dan seperti yang saya sampaikan tadi, di sini untuk tabelnya ada beberapa yang masih kosong, yang mana untuk kosong-kosong seperti ini kita akan gunakan fungsi yang akan kita gunakan ini. Ya, beberapa. Oke, sekarang kita langsung coba yang pertama. Kita akan isi yang kolom yang ini ya. Nah, untuk kolom yang ini kita akan ambil isinya. Jadi angkatan sebagai contoh, ini kita akan isi angkatan dari mahasiswa. Ya, sumber datanya kita ambil dari sini. Nah, untuk angkatan kita akan ambil, yang kita ambil adalah 2 angka yang paling depan atau 2 digit yang paling depan. Ya, artinya untuk yang baris pertama ini angkatan 18, baris kedua ini angkatan 19, baris ketiga angkatan 20, 4 dan 5 juga angkatan 20. Jadi kita akan ambil data yang dari sini. Artinya kita akan menggunakan rumus supaya bisa mengambil data yang ini. Nah, rumus yang bisa dipakai untuk mengambil karakter yang di depan, kita bisa gunakan, namanya rumus adalah rumus left yang ini ya. Kita pakai yang ini rumusnya, rumus left. Oke, sekarang langsung kita coba saja di sini. Oke, kita bikin rumusnya ya. Untuk rumusnya seperti biasa, kalau di Microsoft Excel awali dengan sama dengan seperti ini. Kemudian kita ketikkan rumusnya left. Nah, dia akan kasih tanda bantu. Kemudian apa parameternya, di tempat saya kita pakai buka kurung seperti ini. Nah, dia akan kasih tahu ada 2 parameter yang harus kita isi, teks dan numchar. Nah, teks ini yang pertama ini, teks ini adalah yang menunjuk kita mau ambil data yang mana. Ya, caranya gampang saja, tinggal kita klik di sini. Klik di sini ya. Kemudian setelah selesai, dia akan menjadi warna hitam seperti ini secara otomatis. Artinya kita bisa lanjut ke parameter yang berikutnya, dan untuk lanjut ke berikutnya kita pakai titik koma. Ya. Nah, nama karakter ini fungsinya adalah untuk menentukan berapa digit yang kita ambil dari depan. Ya, dengan fungsi ini kita bisa mengambil karakter 2 angka 2 digit di paling depan. Nah, karena kita maunya ambil 2, maka ini tinggal kita klik seperti ini, 2 ya. Sudah seperti ini, kemudian selesai untuk formulanya, parameternya sudah selesai, kita tutup dengan pasangannya, kurung tutup seperti ini. Nah, sudah selesai seperti ini, tinggal kita
enter, kita lihat hasilnya, maka yang muncul adalah 18. Jadi angka ini, data ini didapat dari sini, yang diambil adalah digit yang paling pertama. Dua angka yang pertama dapat 18 seperti ini. Kenapa cuma 18? Karena kita mengambilnya cuma 2 karakter. Kalau 4 jadinya ya pasti ada 4 digit seperti ini ya. Tapi karena kita hanya butuhnya adalah 2 karakter, maka ini kita isi dengan angka 2 saja seperti ini. Oke. Seperti ini dapat rumusnya, dapatlah datanya, dapatlah isinya, tinggal kita drag ke bawah. Tinggal di copy ya. Bisa seperti ini caranya, kita arahkan pointernya sampai dia jadi plus seperti ini. Kita klik dan drag ke bawah. Nah, yang muncul maka untuk baris kedua adalah 19. Yang ketiga 4 dan 5 munculnya 20 karena ini 20. Ya, kata 20. Oke, sekarang kita lihat ke contoh berikutnya untuk kode jurusan. Nah, kode jurusan ini sumber datanya sama seperti angkatan, kita ambil dari NIM. Dan untuk jurusan ini kodenya kita ambil adalah digit ke-3 sama ke-4. Nah, karena yang kita ambil ini digitnya 3 ke-4, maka kita nggak bisa gunakan perintah left. Karena left ini adalah fungsinya mengambil digit yang dari depan, dari paling depan dan seterusnya. Nah, sehingga kita perlu cara lain untuk mengambil digitnya. Ini sebagai contoh untuk kode jurusan kita ambil digit keempat, artinya nanti yang kita butuhkan adalah 11, 22, 11, 22 sama 77. Nah, rumusnya yang kita bisa pakai, fungsi yang bisa dipakai namanya adalah fungsi mid namanya. Ya. Kita coba aja langsung di sini fungsi mid. Sama kita gunakan sama dengan ketik mid seperti ini. Buka kurung. Nah, untuk mid ini dia punya 3 parameter. Pertama, teksnya sama ya, seperti yang tadi. Teksnya mau ambil dari mana sih sumber datanya. Kedua, start number. Nah, ini maksudnya dia mau menanyakan dari mana awal digitnya. Dari digit ke berapa? Karena dia adalah tengah-tengah mid ya. Terus yang 6 chart ini berapa sih karakter yang mau diambil? Saya ulangi, kalau yang namanya start number ini adalah mau diambil dari digit ke berapa, sedangkan 6 chart ini adalah untuk mengambil berapa jumlah angka yang bakal diambil. Nah, untuk teks ini sama, tinggal kita, ini artinya sudah aktif teksnya ya, sudah berwarna hitam seperti ini, tinggal kita klik ke sini. Kemudian untuk pindah di saya pakai titik koma di sini. Ya, karena ada sebagian Excel yang pakai koma untuk pindah ke berikutnya. Kemudian start numbernya. Nah, untuk start number kita mulai ke digit ke-3. Ya, kita mulai digit ke-3. Kita ambil angka 11, maka 11 ini adalah digit ke-3. 1 2 3. Maka ini isi dengan angka 3, digit ke-3. Kemudian jumlah karakternya, titik koma yang di sini. Jumlah karakternya kita ambil hanya 2. Kita hanya mau ngambil 11, hanya mau ngambil 22 dan 7 ya. Itu cuma 2 angka, maka ini diisi dengan angka 2. Ya. Saya tutup kurung. Maka ini rumusnya sudah selesai, tinggal kita enter. Nah, dapatlah angkanya adalah 11. Kenapa 11? Karena kita ngambil digit ke-3 dan sebanyak 2 buah karakter. 3 sama 4 seperti ini. Nah, sudah ketemu rumusnya dan tinggal kita drag ke bawah. Ini salah satu keunggulan dari Excel ya. Kita nggak perlu ketik ulang semuanya dari awal, tinggal kita drag ke bawah. Oke. Nah, jadi sekarang sudah ada 2 rumus yang kita gunakan, left sama mid. Nah, kemudian kita akan gunakan rumus yang lain, yang mana kita akan mengisi data yang ini nih. Kita akan isi data yang ini. Ya, ada total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, total data, grade A, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari yang pertama untuk yang total. Total ini maksudnya adalah menjumlahkan data ini. Maka rumusnya apa? Rumusnya adalah langsung saja kita gunakan rumusnya
sama dengan dulu di depan. Nah, untuk menjumlahkan di Excel gunakan perintah sum. Ya, summary. Kita buka kurung dan kita drag seperti ini. Ya, di drag, kemudian tutup kurung dan di enter. Nah, dapatlah angkanya seperti ini. Ini hasil penjumlahan dari baris pertama sampai baris ke-5. Ini yang total. Yang berikutnya untuk yang rata-rata, maka ini fungsinya adalah untuk mencari berapa sih nilai rata-rata dari rank yang kita pilih. Nah, untuk rumusnya apa? Pakai ini rumusnya ya. Average rumusnya tinggal kita klik sini. Sama dengan dulu. Ketik average seperti ini. Ya, buka kurung, sama caranya kita blok seperti ini. Ya. Kita blok, kemudian kita tutup kurung. Setelah itu boleh di enter. Nah, rata-ratanya didapatlah angkanya ini 57,8 dari 5 data ini. Kemudian yang berikutnya kita mencari berapa nilai, yang mana sih nilai tertinggi. Nah, untuk nilai tertinggi kita bisa gunakan namanya adalah max. Ya, fungsi max. Fungsinya adalah untuk mencari berapa nilai tertinggi dari rank yang kita pilih. Coba aja langsung, sama dengan max. Kita buka kurung, maka kita blok seperti ini datanya. Nah, seharusnya yang paling tinggi nilainya yang pasti muncul adalah 89. Ya, tutup kurung. Kita coba harusnya 89, kita enter. Maka dapat angkanya adalah 89. Nah, berikutnya kita lihat untuk yang fungsi berikutnya. Saya sedikit ke bawah ya. Yang berikutnya untuk nilai terendah. Terendah berarti ini kebalikan dari tertinggi. Ini fungsinya adalah untuk mencari yang mana sih nilai paling rendah dari rank kita pilih. Kita coba dulu ya. Apa fungsinya? Ini dia, pakai min perintahnya. Pakai min ya perintahnya. Kita coba sama dengan min pakai kapital, buka kurung ya. Kita blok seperti ini dan kita tutup. Maka kalau dari atas harusnya ini yang muncul adalah angka 20. Ya, betul angkanya 20. Oke, sekarang kita teruskan ke berikutnya, total data. Nah, ini maksudnya adalah saya akan kasih contoh. Kita akan gunakan fungsi dari count. Fungsinya adalah untuk menghitung berapa sih data yang ada di dalam tabel. Ini mungkin lebih mudah untuk memudahkan kalau kita punya data yang sampai ribuan. Jadi kita bisa tahu, kita bisa hitung di paling ujung berapa sih data yang aktif. Nah, perintahnya kita bikin ya sama dengan count, kemudian kita blok sama, kita blok dan kita tutup kurung. Nah, maka yang muncul adalah 5 ya. Dia akan menjumlahkan berapa jumlah datanya ya. Jumlah data harap dibedakan antara jumlah data sama jumlah angka. Kalau ini jumlah angka, total angkanya. Kalau ini jumlah datanya, berapa data yang dari atas ke bawah. Nah, sekarang kita akan coba mengenai grade ya. Untuk grade ini maksudnya ini adalah untuk mencari, menghitung ya, ada berapa banyak sih grade yang dapat grade A, ada berapa orang ya, dapat grade B ada berapa orang. Menghitung ada berapa orang yang jumlahnya yang ada grade-nya yang sama. Nah, ini perintahnya kita bisa gunakan perintah countif namanya. Dengan perintah ini kita bisa menghitung, kita bisa menseleksi, kita menjumlahkan berdasarkan kondisi tertentu ya. Sebagai contoh, di sini kita akan menghitung berapa jumlah dan dapat grade-nya. Jadi yang ini ya yang bakal kita cari nih, kayak ini ya. Kita coba aja langsung untuk yang countif. Nah, yang countif ini fungsinya adalah seperti ini, sama dengan dulu sama ya, countif. Nah, seperti ini. Dia punya dua parameter, yaitu rank sama kriteria ya. Rank ini berarti yang mana sih, yang area mana yang mau kita lihat, yang mau kita cari. Berarti kalau rank kita blok seperti ini
ya. Ini ranknya, berarti ini blok yang kita cari, yang kita pilih. Nah kriteria, maka kita akan cari yang mana yang grade A-nya. Maka di sini kita isi dengan pakai petik ganda dulu, ketik A seperti ini. Tutup kurung. Artinya dia akan mencari mana saja data yang dapat grade A dari data yang ini. Kita enter ya. Nah, maka dapatnya adalah angka 1. Karena kebetulan di sini hanya ada 1 dapat grade A-nya. Sekarang kita coba saja buktikan kalau saya ubah ada beberapa yang dapat grade A ya di sini. Ini di luar dari rumus ya. Kita hanya mencoba saja di sini. Harusnya dipakai rumus. Saya masukin huruf A di sini grade A-nya, maka seharusnya grade yang di sini akan berubah menjadi 2. Ya, betul ya. Jadi 2 dia. Saya ubah lagi di sini jadi grade A juga ya sini. Maka harusnya yang muncul di sini adalah 3. Karena ada 3 buah grade A-nya. Ya, seperti ini contoh dari CONIF. Ya. Contoh dari CONIF. Nah, untuk yang grade B-nya yang bawah di sini ini sama semua rumusnya. Cuma yang membedakan adalah apa? Untuk ranknya sama ya. Untuk ranknya sama, kita blok seperti ini, ranknya sama. Untuk kriterianya yang beda. Jadi ini adalah B, isinya seperti ini. Ya, yang C juga sama nih. CONIF. Ranknya yang ini kita blok seperti ini, titik koma. Kemudian kita isi dengan C, pakai petik ganda dulu, tutup kurung. Berikutnya yang ini CONIF. Lagi saya pakai tab ya, bisa juga pakai tab. Ini ranknya, titik koma, tanda petik ganda, saya isi huruf D, tutup kurung, dan saya akan membuat enter. Yang terakhir ini juga sama, kita isi dengan CONIF juga. Ini ranknya juga sama, titik koma, dan ini kita isi dengan grade E ya, seperti ini. Nah, dia jadinya seperti ini. Kenapa hanya 1? Karena kebetulan ini hanya 1. Kita coba sekali lagi. Seandainya kalau nilai E nya ini kita ganti menjadi C, maka hasilnya seperti ini. Grade C nya menjadi 2, grade E nya menjadi 0 karena nggak ada yang nilai E nya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini mengenai CONIF. Nah, yang terakhir kita lihat, kita akan gunakan fungsi yang terakhir, namanya fungsi SUMIF. Ini yang belum kita coba. Nah, fungsi ini berguna adalah untuk menjumlahkan. Bedakan sama yang ini ya. Yang ini fungsinya adalah untuk menghitung data. Yang ini untuk menjumlahkan isi dari beberapa data berdasarkan kondisi tertentu. Ya. Nah, di sini sebagai contoh, kita akan menjumlahkan berapa sih biaya kuliah berdasarkan angkatan. Artinya 18 ini kita cari di sini ada berapa sih yang angkatan 18? Cuma 1 ya, maka harusnya jumlahnya 1 di sini. Jumlah ini ya, jumlah datanya. 19 ini ada 2, ada 1 juga, maaf. Nah, yang terakhir ini angkatan 20 ada 3. Maka seharusnya di sini akan terjadi penjumlahan di sini. Ya, dia akan menjumlahkan isinya. Oke, kita coba saja dulu langsung di sini. Sebagai contoh, kita gunakan sama dengan SUMIF. Nah, untuk SUMIF ini dia punya 3 buah parameter. Ada 3 buah parameter, ada ranknya. Yang mana sih ranknya? Kemudian ada yang namanya kriteria. Terus yang mana sih yang akan dijumlahkan? Gitu, ya. Yang mana akan dijumlahkan? Jadi dia ini saling berkaitan setiap barisnya. Ya, untuk ranknya ini sebagai contoh di sini, maka karena kita mau adalah mencari jumlah perangkatan, maka yang jadi ranknya adalah angkatannya yang ini. Ini yang jadi ranknya. Terus sampai 1 koma. Berikutnya yang jadi kriteria yang mana? Kriteria ini maksudnya ini mau diisi untuk angkatan berapa? Nah, di sini sudah ada angka, di sini tinggal kita klik di sini angkatan 18 yang ini ya. Ini artinya kita akan mencari
kriteria dari angkatan 15 yang mana datanya inilah sumber datanya. Nah yang terakhir titik koma, apa yang mau dijumlahkan ini ya yang mau kita jumlahkan. Kita blok seperti ini ya, kita blok seperti ini. Maka saya ulangi, untuk ranknya karena kita mau menghitung jumlah biaya dari angkatan, maka yang menjadi ranknya adalah angkatannya yang ini. Kemudian untuk kriterianya ini harus sama ya, harus sama. Apa yang mau jadi ranknya sama yang mau jadi kriteria itu harus sama. Maksudnya di sininya ini harus sama 18 ya. Contohnya terakhir apa yang mau dijumlahkan yang ini. Oke, sekarang saya tutup kurung. Nah seperti yang saya bilang tadi, karena angkatan 18 ini hanya ada satu data, maka ini harusnya mutunya adalah 4.500.000. Saya coba ya. Nah dapat angkanya adalah 4.500.000 seperti itu ya, karena cuma satu. Sekarang kita coba lagi yang kedua. Untuk yang angkatan 19 kita pakai rumus sum if sama ini yang mau kita jumlahkan angkatannya, yang mau kita cari. Terus kriterianya kita mau ambil yang angkatan 19 dan apa yang mau dijumlahkan titik koma ambil yang ini. Nah ambil yang ini, kemudian tutup kurung. Kita lihat sekilas ini cuma satu, maka yang muncul di sini harusnya cuma 5 juta. Oke, 5 juta ya munculnya. Nah yang terakhir yang 20, kita coba hitung berapa sih jumlah biayanya. Kita pakai rumus sum if juga sama ya, kita ini yang kita blok ranknya, kemudian kriterianya ambil 20. Maaf saya ulangi, ini yang untuk angkatannya, untuk ranknya titik koma dulu, angkatan 20 ya, titik koma, dan ini yang mau kita jumlahkan. Maka di sini kan ada 3 datanya, maka seharusnya di sini akan muncul 3 penjumlahan dari 3 buah data ini. Kita coba, maka yang muncul angkanya ini penjumlahan dari 3 yang tadi. Totalnya ada 17 juta. 6 juta ditambah 6.200.000 ditambah 5 juta. Ya, jadi ini kemudahan dari beberapa contoh yang sum if ya. Jadi kita tidak perlu menghitung manual, tapi cukup bisa kita jumlahkan berdasarkan data seperti ini. Ranknya apa, misalnya seperti itu. Oke, demikian untuk contoh penggunaan fungsi-fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Bye.